Alvin. Nah, Alvin berdoa dulu. Duduk syafaat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya sehat? Sudah sarapan semua? Nah, terus kemudian ada yang tidak berangkat sekolah? Tidak, semuanya lengkap berangkat semua ya. Alhamdulillah. Terus kemudian hari ini kita akan pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Maka kalian harus semangat sebelumnya dalam mengikuti pelajaran, konsentrasi supaya nanti kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pelajaran, agar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu dulu, lagu nasional. Murid-murid semuanya berdiri, kita menyanyikan dengan penuh semangat. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian juga boleh menyanyikan. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang Sampai Merauke beserta pulau-pulau, nyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjukkan
Lagunya bagaimana? Bagus atau tidak? Ya, silakan semuanya kembali duduk. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Pak Guru akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Siapa yang tadi makan sebelum berangkat sekolah? Siapa? Aulia, Hanif. Lauknya apa tadi makannya? Nasi sama? Lauknya apa tadi lauknya? Lauknya apa tadi? Makan sama apa tadi? Gedang goreng. Ya ada masa makan lauknya gedang goreng. Terus kemudian mengapa kamu harus makan? Kalian mengapa harus makan? Alasan apa kalian harus makan? Ayo. Supaya? Supaya sehat. Terus apa lagi? Nggak semaput, tidak. Terus apa lagi? Yang jelas supaya hidup ya. Kalau nggak makan lama-lama mati. Kita paling tidak pagi ya. Pagi kita harus makan supaya kita nanti di sekolah tidak capek, tidak ngantuk, tidak sakit. Karena kalian nanti kalau di sekolah akan belajar supaya konsentrasi dan bisa memahami apa yang akan kita pelajari. Ya, yang jelas dengan makan kita akan mendapatkan energi. Energi itu kekuatan supaya kita tidak loyo, supaya kita tidak lesu. Ya. Baiklah, hari ini tujuan pelajaran yang akan kalian pahami adalah diantaranya adalah kalian dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan dengan benar, bahwa nantinya makhluk hidup itu saling ketergantungan ya, dan saling memakan ya. Itu makhluk hidup beda dengan kita tidak boleh saling memakan ya, manusia, tapi makhluk hidup itu memang sudah ditakdirkan harus saling memakan ya. Nanti kita akan pelajari lagi dan supaya nanti kalian akan memahami. Yang keduanya adalah nanti kalian akan menyimak. Nanti Pak Guru akan menanyakan video lagi tentang rantai makanan ya, bagaimana nanti peran antara masing-masing hewan. Di antaranya nanti kan ada konsumen, ada produsen. Nanti kalian bisa menyimak makanan yang peran-peran masing-masing hewan yang ada di video berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah melalui unjuk kerja, yaitu nanti Pak Guru berikan tugas-tugas kepada kalian. Nanti kalian akan bisa mendeskripsikan bagaimana hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dan dengan benar. Nah, nanti kemudian yang berikutnya adalah karena hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang saling ketergantungan. Apa maksudnya saling ketergantungan? Saling ketergantungan adalah saling supaya mereka semuanya hidup. Tidak bisa yang namanya hewan itu hidup sendiri, itu tidak bisa. Ya. Kalau di dalam kehidupan manusia itu sebagai makhluk sosial, yaitu kita tidak akan bisa hidup sendirian. Ya. Contohnya, kamu harus makan dari siapa? Dari pak petani yang mengolah sawah menjadi mengolah sawah, kita menikmati, baru kemudian kita sedih dan kemudian kita proses jadi nasi, kita makan, kita tergantung terhadap orang lain. Jadi itu adalah petani. Kemudian kita bisa pakai baju, ya kita tidak bisa buat sendiri, maka kita tergantung kepada pabrik yang membuat baju, yaitu tentunya orang lain. Ya, kemudian kalau bisa pintar, ada pak guru, ada bu guru, ya masing-masing sesuai dengan profesi
adaptasinya sendiri-sendiri, ya semuanya. Tidak mungkin misalnya kita manusia jadi guru semua. Nanti siapa yang jadi pak petani, siapa yang membuat makan? Kalau semuanya jadi petani, siapa nanti yang mengajar kalian, ya? Supaya kita tahu bagaimana pelajaran-pelajaran di sekolah. Itu adalah rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang saling bergantungan. Di dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai, atau dalam bahasa ilmiahnya dekomposer. Nah, dalam rantai makanan itu ada 3 bagian. Yaitu yang pertama produsen, konsumen, dan pengurai. Ya. Apa itu produsen, konsumen, dan pengurai? Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Itu yang disebut dengan produsen. Produsen adalah tumbuhan hijau. Contohnya apa? Padi, betul. Apa lagi? Tumbuhan pokoknya yang ya rumput-rumputan, betul. Ya. Terus kemudian apa itu konsumen? Konsumen adalah organisme yang mengandalkan makanan dari produsen, hewan-hewan. Karena kita sedang membahas tentang makanan, itu hewan. Konsumen adalah organisme yang mengandalkan makanan dari produsen. Berarti hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Itu adalah konsumen, hewan pemakan tumbuhan. Berikutnya adalah di situ nanti ada juga nanti konsumen tidak hanya hewan herbivora, tapi juga ada yang karnivora. Yaitu nanti di dalam rantai makanan konsumen itu bertingkat-tingkat. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pengurai. Pengurai adalah menguraikan konsumen yang mati dan merubah menjadi unsur hara. Kemudian unsur hara itu dimanfaatkan lagi oleh produsen, ya, sebagai makanan. Akhirnya rantai makanan tidak akan terputus. Kemudian ini contoh rantai makanan. Contoh rantai makanan atau dimakan antara hewan satu dan hewan yang lainnya. Yang pertama adalah rumput, atau di situ padi, ya, padi. Padi dimakan oleh gambar itu tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Terus ular dimakan oleh elang. Kemudian elang dimakan oleh pengurai, atau mungkin bisa dengan memakai kata lain jamur, ya. Jamur kemudian dimakan oleh padi sebagai unsur hara, karena tumbuhan makannya adalah zat-zat yang berada di dalam tanah. Baiklah, itu tadi keterangannya bahwa gambar 1 adalah padi sebagai produsen, karena padi bisa membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Setelah itu yang kedua yang memakan padi adalah tikus. Tikus itu adalah sebagai konsumen tingkat pertama. Kenapa tikus dikatakan konsumen tingkat pertama? Karena hewan yang pertama kali makan padi sebagai apa? Produsen, ya. Jadi hewan yang pertama kali memakan produsen, atau di sini tumbuhan padi, itu sebagai hewan pemakan pertama dinamakan konsumen tingkat pertama. Kemudian ular. Kenapa ular dikatakan sebagai konsumen tingkat kedua? Kenapa? Kita kembali lagi ke berikutnya. Nah ini, ular memakan tikus. Ular dikatakan sebagai konsumen tingkat kedua. Kenapa ular dikatakan konsumen tingkat kedua? Karena memakan konsumen tingkat 1 atau tingkat pertama. Kemudian ada elang.
Lang merupakan konsumen tingkat ketiga karena lang makanya gas karena lang memakan konsumen tingkat kedua. Itu adalah materi kita hari ini tentang rantai makanan. Berikutnya adalah Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Ya, di sini Pak Guru sudah membagi kelompok sebelumnya. Dari kelompok sebelah sana nanti kalian akan bertugas menempel gambar dan nanti di situ ada langkah-langkah mana yang jadi konsumen tingkat pertama, mana yang menjadi konsumen tingkat kedua, dan mana yang menjadi konsumen tingkat sampai ke pengurus. Kemudian dari kelompok sana kelompok menggambar, karena seperti kesepakatan yang tadi bahwa kelompok sebelah sana itu kelompok yang paling suka menggambar, dan kemudian yang sebelah sini kelompok menulis, ya, atau sebaliknya, atau terbaliknya. Yang gambar sini, yang gambar sini, yang sana apa? Menulis, kalau yang sebelah sana menempel. Baiklah, nanti kalian kerjakan bersama dengan teman-teman. Kemudian nanti setelah selesai kita diskusi, masing-masing kelompok memberikan pekerjaannya, ya. Dan nanti bagi kelompok yang lainnya bisa mengomentari bagaimana pekerjaan dari masing-masing kelompok. Begitu ya. Lalu akan membagikan satu persatu masing-masing. Gambar sini. Menulis. Yang menulis apa ini? Jadi yang tengah, yang menulis dari yang tengah. Yang kamu siapa ini? Iya, guntingi. Iya, cocok. Iya, pakai ini. Sebisa aja, tidak harus tidak saya ini. Biar kalian lebih memahami lagi sambil mengerjakan tugas, Pak Guru akan putarkan video tentang yang namanya rantai makanan, ya, sambil mengerjakan tugas. Kalian juga sambil menyimak ada video, ya, dengan itu judul rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara semua makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Pada hari Minggu, pada hari Minggu Agung pergi ke sawah di rumahnya. Dia melihat banyak makhluk dan hewan di sawahnya. Di sana dia orang pati yang melindungi bagian jenis hewan. Contoh rantai makanan bergelalang ini di rumah
belalang, tulislah rantai makanan berdasarkan cerita. Ini hewan-hewan ini kamu ceritakan mana yang menjadi produsen, mana yang menjadi konsumen, mana yang menjadi konsumen. Ya. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang. Lapisnya apa ini? Konsumen primer atau konsumen tingkat petani. Yang lainnya di sini. Nempel sini. Selanjutnya belalang Yang lainnya nempel sini. disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian kata akan dimakan oleh ular. Yang sama ini. Konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh berulang. Berulang sebagai konsumen keempat. Ya. Dan akhirnya akan mati dan keluarga. Ini adalah jamur kofun. Kemudian sisa dari ulang yang diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang dibutuhkan oleh organisme makhluk atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam kata buah, darah, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem, misalnya ada yang terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaringan jaringan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Ya, paling produsen dimakan oleh Tanaman tadi ada dimakan oleh tikus, betul. Sementara itu ular dan belalang akan memakan tanaman lain. Terus dari sesama. Kemudian ular dan belalang akan memakan kulit ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan Ayo, dimakan sama. Iya. Oh ya, ini. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, Ini aja nih. dimakan oleh burung elang. Bukan yang dinamakan jari-jari makan. Jadi jari-jari makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Depan terus berubah-ubah seperti keren. Kamu sini Mas. Oleh. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga ular. Rumput disebut sebagai produsen.
sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Tikus dan burung dalam ya, dalam ya. Selanjutnya adalah akan dimakan oleh kakak. Kakak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian kakak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Dalam dimakan saya. Ya, akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya akan mati dan diuraikan oleh biomasa. Ini adalah jamur tofu. Kemudian sisa dari yang diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Aku bebas. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang dibuat oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makro. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanah tidak makan tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang memakan ikan. Ringsan. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Iya, habis konsumen pertama terus gimana konsumen kedua, konsumen keduanya siapa itu? Belalang dan ular akan dimakan oleh kakak. Konsumen keduanya berarti dimakan konsumen tingkat Oleh ular. 3 siapa? Konsumen Selain ular tiganya. akan dimakan oleh burung elang. Ular yang dinamakan dengan jari-jari makan. Jadi jari-jari makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Ini gimana kamu? Ya. Sudah dari kelompok sana, kelompok menempel boleh diceritakan. Ya. Maju. Boleh salah satu, boleh dua. Coba dijelaskan ke teman-teman kelompok lainnya. Ya. Ya. Siapa yang mau maju? Hasil dari tugas kalian dari kelompok ini visual coba dipresentasikan di depan. Ya, halo, apa Alvinnya kan? Ayo sini. Ayo, satu-satu, salah satu atau semuanya? Jangan semuanya aja, berdiri sini, berdiri di depan. Ayo, masuk semua. Oh, tugasnya di bawah tugasnya. Kan mati kan? Sini, kalau saya di depan sini biar teman-teman itu. Sampai boleh.
Pasangan. Nah, pasangan. Kalau satu pasangan ini tengah. Ya udah mungkin kita masuk satu-satu. Yang keras. Pantai. Padi sebagai dimakan oleh. Terus sebagai. Kemudian belalang. Kata sebagai. Kan dua. Kemudian. Kakak dimakan ular. Ular sebagai. Berarti ketiga. Ular dimakan elang. Elang sebagai. Terus. Elang mati dulu. Iya, elang mati dulu. Kemudian. Itu sudah. Kasih tepuk tangan tuh, terima kasih. Terus kelompok berikutnya ini sudah selesai. Sudah. Coba konsentrasikan di depan hasil dari tugas kalian. Ayo. Yang bahasanya keras itu kesa itu ya. Ya, yang bahasa ayo. Ayo. Maju semuanya, maju semuanya. Maju semuanya. Ya. Nanti maju. Coba yang lain perhatikan. Hasil dari pasangan yang keras. Kurang keras. Yang keras maju lagi sini, maju lagi sini. Maju sana. Yang keras. Pasangan yang keras. Padi adalah produksi sebagai produsen. Terus padi dimakan oleh lalat sebagai konsumen tingkat satu, betul. Kemudian huruf pipit dimakan oleh siapa itu? Huruf pipit tingkat 2. Terus ular memakan? Ya, ular sebagai konsumen tingkat 3. Terus katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 4. Terus elang memakan katak. Elang makan katak atau tidak? Elang. Iya, betul. Berarti di situ ada apa? Ada konsumen yang tingkatnya lebih dari 1. Ada yang jadi konsumen tingkat 3 dan juga jadi konsumen tingkat 4. Terus ayam. Mana gambar ayam? Ayam mati. Ya. Terus di sebagai wujud darah atau dimakan oleh produsen. Produsennya apa? Jadi produsennya apa itu tadi? Produsennya adalah padi. Bagus, boleh. Sudah selesai. Terus yang menggambar ini, coba maju tunjukkan gambarnya. Kemudian kita belum selesai. Ini selesai dulu.
Ya. 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 Coba maju. Presentasikan di depan teman-teman kamu semuanya, tiga-tiganya. Ayo maju semuanya. Tunjukkan gambarnya dulu, tunjukkan ke depan. Tunjukkan dulu gambarnya ke teman-teman. Coba dilihatin sini. Ayo dilihatin dulu gambarnya. Dilihatin dulu. Itu lihat tuh. Gambarnya bagus deh. Gambarnya bagus deh tuh. Bagus. Ayo coba diceritakan. Ceritakan. Bagaimana proses dimakannya gambar yang kamu buat itu? Ayo ceritakan. Apa yang jadi produsen? Yang jadi produsen apa? Ayo ceritakan di kelas. Yang jadi produsen adalah Adi. Terus dibantu temannya. Tadi dimakan dalam sebagai tingkat 1 yang harus biar. Yang kedua, ya, Pak, konsumen tingkat 2. Kata cuma dolar. Konsumen tingkat 3. Terus memimpin pasar. Kata dimakan. Tadi sampai mana? Kata dimakan ular. Nah, yang terus itu. Kata dimakan ular. Konsumen tingkat 3. Siapa yang jadi konsumen tingkat 3? Terus? Ular dimakan burung elang. Ular dimakan burung elang. Burung elang sebagai konsumen Tingkat 4. 4. Terus? Ular dimakan urai. Ya, murai. Ya, murai. Murai sebagai apa di situ? Ya, murai sebagai murai. Jamur sebagai pemurai. Terus pemurainya Dimakan padi. dimakan padi. Ya, kasih tepuk tangan. Nih, tepuk tangan. Ini bawa tepuk tangannya. Baiklah, itu adalah insya Allah kalian bisa memahami apa materi tadi yang Pak Guru sampaikan. Semuanya sudah insya Allah sudah bisa memahaminya dan sudah diimplementasikan. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Ya, karena sudah karena kalian sudah kelihatannya kurang bersemangat, Pak Guru ingin memberikan ice breaking dulu, ya. Ice breaking, it's breaking, ya. Pendinginan supaya kamu tidak tegang, ya. Itu ice breaking. Ice itu kan es, ya. Break itu ya berhenti dahulu, ya. Supaya jos, ya. Supaya energi kamu itu semangat, ya. Bahwa tentang tetap, ya. Energi kamu kembali. Hari ini mau ngomongin banyak.
Mantap, satu. Sudah semangat lagi? Ya. Pak dulu. Oh, SBY-nya lagi? Sekali lagi? Ya, sekali lagi? Enggak, ini enggak lah ya. Jangan dulu, karena waktunya juga sebentar lagi habis ini. Ya. Pak dulu akan membagikan soal atau lembar evaluasi supaya anak-anak lebih memahami lagi dengan materi yang tadi kita pelajari. Kelompok sudah,
contek-contekan, contoh-contohan. Mandiri. Ini mana? Diambillah, ambillah dulu sih dan boleh. Sini aja, itu. Ini mau taruh sana. Bawa ke sana. Ya, cuma aja. Ambil sendiri ya. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Nggak usah. Kalau ada soal yang belum tanyakan. Langsung dijawab nomor itu nomor 1. Sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Siapa yang jadi produsen? Siapa saja? Kalau 1 ya sama aja ditulis. Kalau 2, oke tidak. Kalau produsennya 2 ya tulis 2. Hah? Jelas kalau yang berperan sebagai konsumen. Oh itu pengurai, yang terakhir itu pengurai. Ya pengurai. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Iya. Konsumennya apa saja? Konsumen tingkat 1 apa? Konsumen tingkat 2 apa? Konsumen tingkat 3 apa?
berapa namanya? Itu namanya ya. Bisa satu hewan bisa berperan lebih dari tingkat, misalnya konsumen tingkat hewan itu bisa berperan sebagai dua konsumen tingkatannya. Hah? Bisa. Konsumen tingkat satu bisa lebih dari satu hewan. Bisa lebih dari satu hewan, kan? Lima menit lagi. Pemulai cuma satu. Pemulai nggak ada yang ada tingkatnya itu konsumen. Pemulai cuma satu, pemulai.
Sudah karena waktunya sudah habis, Pak Guru minta tolong yang anak laki-laki mengumpulkan pekerjaan anak laki-laki. Alfa, apa siapa itu? Ya, Alka. Terus yang perempuan dikumpulkan. Salah satu aja. Kesimpulan dari materi kali ini, ya, dari materi rantai makanan. Kira-kira menurut kalian pemahaman apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Rantai makanan. Coba dari kelompok sana, apa? Kesimpulan atau apa yang bisa diambil dari pelajaran hari ini tentang rantai makanan? Apa? Hah? Yang keras, yang keras. Apa? Dari materi-materi makanan yang kalian tadi pelajari, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan atau kalian ceritakan tentang materi rantai makanan yang tadi kita pelajari? Dari sini apa? Ya, apa? Di dalam rantai makanan ada yang namanya konsumen, terus ada produsen, lagi yang semuanya saling ketergantungan satu sama yang lain. Dari kelompok sana coba yang perempuan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan, kalian dapatkan pada materi yang kita pelajari baru saja ini. Nah, kalau dari sini tadi kan bahwa rantai makanan itu ada 3, ada konsumen, ada produsen, dan masing-masing hewan saling ketergantungan. Dari sana, ayo apa? Sama, di sini. Bahwa semua hewan itu hidup saling ketergantungan, tidak bisa hidup sendiri. Nah ini yang satu nih, kalau sini belum. Apa tuh? Ayo apa? Tadi. Oh itu joget-jogetannya bagus. Tadi apa itu? Ya baiklah, karena waktunya sudah habis, ya dari pertama sampai terakhir. Kalau belum ada yang sedikit, mungkin ada yang belum terpahami, mungkin pada pelajaran berikutnya bisa ditanyakan dan kita diskusikan kembali. Ya. Terima kasih.